Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah Imasiyamah, NPM 2008309, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Lu. Welcome to my channel Sakinah Imasiyamah Biologi. Satu spesies, satu genus, satu famili Biologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan terbagi atas dua, yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terbagi atas jaringan epitel, jaringan ikat atau jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada kali ini, saya akan membahas tentang jaringan penyokong atau jaringan ikat pada hewan. Jaringan penyokong. Jaringan yang menopang tubuh sering disebut dengan jaringan penyokong, atau ada juga yang mengatakan dengan jaringan penunjang. Jaringan ini sangat mudah dikenali, karena ciri khas sel-sel penyusun jaringan yang termasuk jaringan penyokong memiliki susunan yang kurang rapat. Akibat bentuknya yang kurang rapat tersebut, tercipta celah antar sel-sel penyusunnya. Di dalam celah tersebut dipenuhi oleh substansi. Adanya substansi inilah yang digunakan untuk klasifikasi jenis-jenis kelompok jaringan. Jaringan penyokong pada hewan terdiri atas 6 bagian, yaitu jaringan darah, jaringan getah benih, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan lemak, dan jaringan tulang rawan. Jaringan darah. Darah sebagian besar berbentuk cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Darah yang ada pada tubuh hewan mengalir melalui sistem pembuluh darah yang membawa oksigen dari saripati makanan yang berguna bagi tubuh hewan. Komponen dari jaringan darah terdiri dari plasma darah, keping darah, trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah. Plasma darah bagian zat terbesar dalam tubuh, yaitu berupa air. Bagian ini memiliki peranan penting sebagai menyebarkan nutrisi makanan ke penjuru tubuh, mengangkut hormon, membantu antibodi, membuat zat-zat sisa atau limbah keluar tubuh, dan sebagainya. Keping-keping darah, atau sering juga dalam dunia medis dikenal dengan nama trombosit. Tugas trombosit yaitu membantu dan mempercepat pembekuan darah. Misalnya, jika hewan terluka dan mengeluarkan banyak darah, maka trombosit akan bekerja sehingga darah akan cepat membeku dan menghentikan pendarahan. Sel darah. Sel darah terbagi menjadi dua, yaitu sel darah putih dan sel darah merah. Sel darah putih juga sering disebut dengan leukosit, yang berfungsi sebagai penangkal gangguan bakteri atau benda-benda asing dalam tubuh. Sel darah merah, eritrosit, tugas utamanya yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Mari kita perhatikan gambar jaringan darah. Di dalamnya terdapat arteri, white blood cell atau biasa disebut sebagai sel darah putih, red blood cell atau biasa disebut sebagai sel darah merah, dan plateles. Jaringan getah benih. Mari kita perhatikan gambarnya. Di sini ada jonjot, pembuluh kapiler, sel goblet, kelenjar usus, arteriola, otot melingkar, venula, pembuluh getah benih, limfa, otot longitudinal. Jaringan getah bening atau sering juga disebut jaringan limfosit ini tersebar di penjuru tubuh melalui pembuluh limfe. Bagian utama jaringan getah bening ini yaitu limfosit. Sumber dari jaringan limfe atau sering disebut juga jaringan getah bening ini yaitu merupakan komponen saat darah mengalir keluar melalui dari pembuluh darah maupun yang keluar dari darah itu sendiri. Komponen penyusun terbanyak dari jaringan getah benih ini yaitu tersusun atas cairan, air. Di dalam cairan tersebut terkandung banyak zat asam lemak, garam-garam, dan glukosa.
Tugas utama jaringan ini yaitu membawa air ke dalam jaringan, garam, mineral, lemak, protein, dan zat-zat lain menuju sistem pembuluh darah yang tersebar di penjuru tubuh hewan. Jaringan tulang, mari kita perhatikan gambarnya. Ada tulang keras, tulang spons, saluran Havers, saluran Volkmann, lacuna, lamella, canaliculus, jaringan tulang, periosteum. Agar dapat bergerak, maka hewan memiliki tulang. Komponen utama jaringan tulang yaitu osteon, yang terdapat pada matriks. Sedangkan zat penyusun di bagian matriks sebagian besar adalah kolagen dan garam-garam mineral. Tulang memiliki fungsi yang sama penting bagi hewan. Berkat jaringan tulang, organ-organ bagian dalam menjadi terlindungi dari ancaman dari luar. Tulang juga sebagai tempat menempelnya otot-otot yang terdalam di dalam tubuh hewan. Secara garis besar, jaringan tulang diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu tulang spons bila komponen penyusun terdapat celah atau ruang, misalnya tulang pendek. Tulang keras bila komponen penyusunnya sangat rapat dan tidak memiliki celah atau tidak memiliki ruang satu sama lain, misalnya tulang pipa. Jaringan ikat. Mari kita perhatikan gambarnya. Di sini ada sel, kolagen fiber, dan others fiber. Komponen utama penyusun jaringan ikat yaitu sel-sel, serabut, dan memiliki cairan ekstraseluler. Khusus untuk serabut dan cairan ekstraseluler dinamakan matriks. Tugas jaringan ini yaitu menghubungkan atau menyatukan berbagai macam jaringan, membentuk organ, dan dari organ tersebut dibentuk menjadi sistem organ. Jaringan ikat akan menyelimuti organ-organ bagian dalam tubuh hewan dan juga sekaligus berfungsi untuk melindungi jaringan. Berdasarkan klasifikasinya, maka fungsi dan struktur jaringan ikat digolongkan menjadi jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini dikenal dengan nama jaringan ikat serabut putih. Dinamakan demikian karena jaringan ikat ini terbentuk dari serabut kolagen dalam tubuh dan memiliki warna putih. Letak jaringan ikat padat ini pada fascia, selaput urat, tendon, ligamen, dan selaput pembungkus otot. Fascia yaitu termasuk jaringan ikat padat yang terwujud lapisan yang melapisi otot-otot dalam tubuh. Tendon adalah jaringan ikat padat yang pada bagian ujung ototnya menempel kuat pada tulang. Tugas tendon yaitu menyatukan berbagai organ dalam tubuh seperti menghubungkan tulang dengan tulang, tulang dengan otot, dan sekaligus bertindak sebagai proteksi pada organ tubuh. Ligamen yaitu bagian dari jaringan ikat padat yang tugasnya sebagai jembatan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jaringan ikat longgar. Lokasi jaringan ini terdapat di dekat saraf organ dan pembuluh darah. Tugas utamanya yaitu menyelimuti organ-organ dalam tubuh, sistem saraf, dan pembuluh darah. Komponen penyusun utamanya jaringan ikat longgar yaitu terdiri dari sel-sel yang tidak rapat dan matriks. Matriks yang terbentuk di jaringan ikat longgar memiliki kandungan serabut lentur dan serabut kolagen. Jaringan tulang rawan, cartilago. Mari kita perhatikan gambarnya. Di sini ada hyaline cartilage, lacunae, dan chondrochaete. Tugas utama jaringan ini yaitu mendungku rangka tubuh hewan. Berdasarkan klasifikasinya, maka jaringan cartilago dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, cartilago elastik. Warna komponen penyusun utamanya, matriks, yaitu memiliki kemiripan dengan warna kuning. Jaringan cartilago elastik terletak pada laring, pembuluh euskius, epiglottis, dan daun telinga hewan. Yang kedua, cartilago fibrosa. Warna komponen penyusun utamanya yaitu berwarna hitam. Jaringan cartilago fibrosa terletak di ligamen tertentu tulang.
Daerah sendi tulang pinggang, jaringan cartilago fibrosa memiliki tugas utama sebagai penguat dan memberikan perlindungan bagi tubuh hewan. Yang ketiga, cartilago hyalin. Warna komponen penyusun utamanya yaitu berwarna biru bening. Lokasi jaringan cartilago hyalin yaitu cabang batang tenggorokan, ujung tulang rusuk, cincin tulang rawan, dan sebagainya. Jaringan cartilago hyalin ini memiliki tugas utama yaitu memudahkan agar sendi dapat bergerak leluasa, proteksi terhadap saluran respirasi hewan, membantu dan proses pertumbuhan tulang pipa, serta membantu agar tulang rusuk hewan bergerak ke atas saat hewan sedang bernafas. Jaringan lemak, mari kita perhatikan gambarnya. Di sini ada fat droplets, sel nukleus. Dalam dunia kedokteran hewan, jaringan lemak ini juga dikenal dengan nama jaringan adiposa. Letak dan lokasi jaringan ini tersebar di penjuru tubuh hewan. Tugas utama jaringan lemak ini adalah agar terdapat cadangan makanan, maka lemak yang didapat dari makanan akan disimpan di dalam tubuh. Selain itu, tugas jaringan lemak ini juga berfungsi mengatasi hilangnya panas dari tubuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang jaringan penyokong dan jaringan ikat pada hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.